Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta, termulia. Kau Allah semesta, termulia. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernapas mengagungkan nama-Mu. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernapas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci-suci Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta, sujud di hadir-Mu. Hatiku hancur dan berseru, dengan segala nafasku memuji. Walau musuh datangnya bertubi,
Shalom Greater People, apa kabarnya? Kita sudah ada di bulan Mei. Kita sudah menjalani karantina kurang lebih hampir lebih dari 1 bulan. Sudah naik berapa kilo Greater People? Saya harap meskipun kita mungkin berat badannya agak naik sedikit, tapi semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Jangan lupa terus pakai masker ketika mungkin Greater People harus keluar dari rumah untuk melakukan beberapa kegiatan, dan juga mungkin ada banyak hal yang harus kita lakukan di luar rumah ya. Tapi sebisa mungkin ayo sama-sama kita tetap stay at home. Greater People, kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam Homey Church. It's so good to see you here with me. Welcome to the family. Meskipun saat ini kita bertemu dalam layar kaca atau layar handphone atau layar laptop yang saat ini Anda tonton, kami berharap kehangatan dan juga sukacita terus menjadi bagian setiap kita. Kami mengucapkan happy birthday and happy anniversary to all of IFGF Gorontalo people. Kiranya di tahun yang terus bertambah ini banyak hal-hal baik yang juga bertambah dalam hidup kita, dan semoga kita segera bisa berkumpul dan merayakan ulang tahun kita bersama-sama ya. Meskipun kita stay at home atau di rumah aja dan juga dalam keadaan social distancing, kami IFGF Gorontalo akan senantiasa melayani Anda dalam berbagai macam kegiatan yang bisa membuat kita semua tetap dalam hadirat Tuhan. Dimulai dari hari Senin, tetap akan ada Family Day. Greater People, jemaat Tuhan bisa bersama-sama dengan keluarga, menikmati kehangatan di rumah, saling bercengkrama, berbagai cerita yang luar biasa share, dan juga mungkin bisa bertanya kabar teman-teman yang lainnya. Di hari Selasa, akan ada kegiatan Discipleship Journey. Greater People yang sudah bergabung bisa bergabung dalam Google Classroom. Ada kelas Come dan juga kelas Grow. Jika Anda mungkin masih kebingungan untuk mengaktifkan Google Classroom, Anda bisa bertanya kepada Ibu Medi Tulandi atau Bapak Agus Meyono. Di hari Rabu, kita akan ada kegiatan Walk with God setiap jam 8 waktu Indonesia Tengah. Greater People, mari bergabung dalam kegiatan Walk with God. Di sini kita akan sama-sama beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, dan juga berdoa. Di sana juga ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan menguatkan kita. Mari bergabung bersama dengan ibadah Walk with God setiap hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Di hari Kamis, Greater People atau Mama Papa, yuk ajak anak-anaknya di rumah. Mungkin yang selama ini hari Senin sampai hari Minggu nonton YouTube atau mungkin main game atau mungkin banyak tugas-tugas dari sekolah melalui WhatsApp atau Google Classroom. Boleh ajak anak-anaknya setiap jam 4 waktu Indonesia Tengah di hari Kamis. Kids, ayo gabung ikut bonfire atau ibadah iKids. Kalian bisa bergabung nanti jam 4, akan banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa, dan juga kalian bisa melakukan kreativitas yang lucu-lucu. Yuk bergabung ya di hari Kamis jam 4 sore. Setiap hari Jumat akan ada ibadah doa puasa. Mari setiap pelayan Tuhan, volunteer, dan juga jemaat Tuhan bergabung dalam ibadah doa puasa yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 12 siang sampai jam 1 siang. Mari bergabung, rasakan hadirat Tuhan, dan juga mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah, dan berdoa bersama. Mari memulai setiap hari kita di hari Sabtu terutama ada doa fajar. Jemaat Tuhan bisa bergabung di jam 6 pagi. Anda bisa bergabung dalam doa pagi atau doa fajar. Mari luangkan waktu kita, bangun lebih awal, bangun lebih pagi. Jam 6 pagi bergabung bersama doa fajar. Greater People, kegiatan-kegiatan tersebut bisa diakses melalui live Facebook. Anda bisa search di Ibadah IFGF Gorontalo. Jika Anda memiliki akun Facebook atau sosial media yang bernama Facebook, silakan search Ibadah IFGF Gorontalo. Anda bisa bergabung dalam setiap ibadah-ibadah live yang ada dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Mari bergabung bersama, dan juga kita bisa sama-sama berinteraksi melalui, sekali lagi, Ibadah IFGF Gorontalo live di Facebook. Untuk Greater Generation, anak-anak muda, teen, youth, and college, yuk sama-sama bergabung dalam TYC Online Service yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kalian bisa buka di YouTube channelnya TYC Gorontalo. Di sana kalian bisa sama-sama beribadah bersama teman-teman kalian yang lainnya, meskipun mungkin dari rumah masing-masing ya. Yuk sama-sama bergabung di sana, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kalian bisa share sama-sama
di Zoom atau di iCare kalian masing-masing. Kegiatan iCare masih terus diadakan. Jemaat Tuhan bisa bergabung tetap dengan kelompok-kelompok iCare-nya. Jemaat Tuhan bisa menggunakan aplikasi Zoom atau mungkin beberapa aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah iCare. Jangan sampai kita ketinggalan untuk mengikuti iCare karena ada banyak sekali share atau mungkin pesan-pesan yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang lainnya. Meskipun kita semua terpisah di rumah masing-masing, tapi kita bisa saling berbagi cerita di iCare masing-masing. Jika Anda mungkin belum tergabung dalam iCare, Anda bisa menghubungi Pastor Lydia. Di bulan Mei ini kita akan ada movement yang sangat luar biasa, I Get, I Give, di mana kita tidak hanya sekedar menjadi penerima berkat itu, tetapi kita boleh menjadi saluran berkat. Mari jemaat Tuhan yang tergerak hatinya, kita sama-sama mau membantu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jika Anda tergerak, mari Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan jika Anda langsung mau transfer, Anda bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Persembahan masih akan terus dijalankan secara virtual. Jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan melalui e-wallet yang tersedia. Jemaat Tuhan dapat men-scan barcode kris berikut ini. Atau jika jemaat Tuhan tidak memiliki virtual account atau tidak bisa mentransfer, jemaat Tuhan dapat memberikan secara tunai kepada iCare leader yang ada. Sekian iNews untuk bulan ini. Jangan lupa di rumah aja. Kalau butuh keluar, tetap pakai masker, makan yang sehat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama memuji Tuhan. Ajaiblah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, berita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Oh.
Yesus kaulah segalanya. Dalam kehidupan kita sering menghadapi banyak kesulitan. Kadang-kadang situasi yang kita alami saat ini membuat kita kekurangan iman kepada Tuhan. Kadang kita tidak percaya bahwa rencana Tuhan yang Dia lakukan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Mari saat ini mau kita datang, kita beriman, kita berserah kepada Dia. Dalam Matius 21 ayat 21 berkata, Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau memiliki iman dan tidak bimbang, engkau bukan hanya akan melakukan yang kuperbuat pada pohon ara itu, tetapi juga engkau dapat berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampakkanlah ke laut, itu pun akan terjadi. Mari hari-hari ini kita percaya dan kita memiliki iman kepada Tuhan. Sekalipun situasi lagi tidak mengenakan, kita percaya bahwa ketika kita beriman, pasti hal itu akan terjadi. Amin, haleluya Yesus. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Setiap rencana yang Dia lakukan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau menaikkan setiap pujian kami mau menaikkan setiap penyembahan kami kepadamu Bapa. Mari biar kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga dapat berakhir hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Yesus, terima kasih. Mari sama-sama katakan berserah. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya
ajaib. Oh, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami percaya ketika kami bersama-Mu Tuhan, kami akan tetap teguh berdiri melewati setiap badai kehidupan ini Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Oh, tak pernah kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Saya percaya hari-hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita untuk kita senantiasa respon apa yang Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Kita respon melalui pujian kita respon melalui hidup kita. Bukan kita mau menerima berkat saja, tapi hari-hari ini biarlah kita mau menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa mau melakukan apa menjadi perintah-perintah Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, saya yakin berkat menjadi bagian kita semua pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sangat spesial, umat pilihan yang luar biasa. Karena kami tahu kami sembah Engkau Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan janji-janji. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau menerima janji-janji Tuhan. Kami mau menerima berkat, tapi kami mau juga melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat
saat ini Tuhan. Biarlah mereka mau respon hari-hari ini terhadap apa yang menjadi janji Tuhan, respon terhadap perintah-perintah Tuhan, maka berkat-berkat Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami memberkati anak-anak kids yang akan mendengarkan firman Tuhan, yang akan mengajar firman Tuhan, setiap guru-guru kids, Engkau urapi mereka, berkati hidup mereka, sehingga apa yang mereka ajarkan bagi anak-anak ini, mereka boleh menjadi anak-anak yang terus bertumbuh, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka belajar dengar-dengaran kepada orang tua yang menjadi wakil Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga kami percaya masa depan mereka Tuhan, apapun menjadi harapan anak-anak kami, semua itu hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah kembali, dan hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang terus menjadikan kami menjadi pelita bagi kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan akan firman Tuhan, urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Salam saudara, senang dapat kembali berjumpa dengan saudara melalui ibadah online kita pada hari ini. Saya berdoa supaya semua saudara tetap dalam kasih karunia Allah, tetap sehat, dan tetap dapat terus beribadah kepada Tuhan. Saya juga mengingatkan bahwa minggu depan secara khusus kita akan dilayani oleh Pastor Budi Hidayat dari IFGF Semarang. Dia juga salah satu daripada tim apostolik IFGF Global. Jadi pastikan bahwa minggu depan juga saudara dapat mengikuti ibadah kita secara online. Ajak teman-teman saudara untuk menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, pegang Alkitab saudara, Bible tape saudara, untuk sama-sama kita mendeklarasikan kabar baik pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission. Connect with God, make disciple. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini saya beri tema tentang iman yang aktif. Hari-hari ini kita belajar tentang God faith, bagaimana kita memperoleh iman yang membuka pintu-pintu berkat di dalam kehidupan kita. Saudara, ada sebuah kisah tentang dua orang yang mendapatkan sebidang masing-masing sebidang tanah yang berdampingan satu dengan yang lain. Sama-sama mereka percaya bahwa tanah yang mereka miliki ini adalah tanah yang subur. Tetapi yang satu saudara, dia juga percaya bahwa tanah itu harus digarap. Maka kemudian yang satu membiarkan tanah itu dan tetap percaya bahwa tanah itu subur. Sedangkan orang yang kedua, dia menggarap tanah itu, dia memberikan pupuk, dia menyirami tumbuhannya. Dan akhirnya kita tahu bersama, pada akhirnya tanah orang yang aktif inilah, tanah orang yang bekerja inilah yang lebih hijau daripada tanah orang yang percaya bahwa tanahnya subur. Nah saudara, dari hal ini kita belajar bahwa memiliki tanah yang subur itu saja tidak cukup. Tetapi ketika kemudian tanah itu digarap, barulah kemudian kita dapat melihat hasil yang maksimal dari apa yang sudah diberikan kepada dua orang tersebut. Di sini juga kita belajar bahwa memiliki iman saja itu baik. Tetapi bila iman itu kemudian tidak kita realisasikan dengan perbuatan-perbuatan nyata, maka iman itu pun juga tidak akan berdampak apa-apa di dalam kehidupan kita. 4 minggu ini, bahkan 5 minggu mungkin kita akan belajar tentang bagaimana iman yang hidup. Iman yang tidak hanya ada di intelektual kita, tetapi iman yang kita wujud nyatakan dalam tindakan setiap hari dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak semua jemaat untuk membuka Alkitab dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-22. Yakobus 2 ayat 22 dikatakan di sana dengan jelas, firman Tuhan berkata, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Nah saudara, kita belajar di sini bahwa
iman itu bukan sesuatu yang abstrak. Tapi iman itu dapat dilihat dan dapat dirasakan. Itu sebabnya kita harus mewujud nyatakan iman kita dengan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Sebab perbuatan baik bukan hanya sebagai wujud daripada iman dikatakan oleh Yakobus, tetapi itu menyempurnakan iman kita. Nah saudara, untuk memperoleh janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Sebab tanda kehidupan ketika ada gerakan, tanda kehidupan ketika ada nafas. Saudara lihat, manusia yang mati dengan manusia yang hidup, itu bedanya di mana? Manusia yang hidup itu bergerak, bernafas, punya denyut jantung. Tetapi manusia yang mati, dia punya jasad, dia punya fisik. Tetapi tidak ada denyut jantung dan tidak ada gerakan yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian pula dengan iman yang aktif. Iman yang aktif itu harus melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupannya. Bukan hanya percaya kemudian berdiam diri. Itu sebabnya kalau kita ingin melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, maka kita belajar bagaimana kita mengaktifkan iman kita. Nah, untuk itu saudara, kita mau belajar dari seseorang yang bernama Kaleb. Ya, bagaimana iman aktif yang dimiliki oleh Kaleb yang membuat dia dapat memiliki janji Tuhan di dalam kehidupannya. Itu dapat saudara temukan dalam Yosua pasalnya yang ke-14. Ada dua hal yang saya perhatikan yang dimiliki oleh Kaleb yang patut kita contohi untuk kita memiliki iman yang aktif, yang oleh karenanya kita melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Kaleb percaya pada apa yang difirmankan. Iman itu percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Sekalipun yang dikatakan Tuhan itu sangat berbeda jauh dengan kondisi yang kita alami. Sekalipun yang difirmankan Tuhan itu realitanya tidak seperti itu. Tetapi itulah iman yang ingin disampaikan oleh Kaleb melalui kehidupannya. Dan juga ketika kita mengadopsi itu dalam kehidupan kita, saya percaya kita juga akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Di dalam Yosua 14 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Di sini Kaleb memberitahu bahwa ada janji Tuhan yang diberikan kepada dia melalui Musa abdi Allah itu ketika dia berusia 40 tahun. Ketika Kaleb berusia 40 tahun, dia mendapatkan janji Tuhan dalam kehidupannya. Dan 45 tahun sudah berlalu dalam masa itu, dan Kaleb tetap percaya bahwa janji Tuhan itu pasti dinyatakan kepadanya. Saudara, 45 tahun saya kira itu bukan waktu yang singkat. 45 tahun itu masa yang panjang. Waktu itu Kaleb sudah berusia 80 tahun, sudah cukup tua. Tetapi Kaleb tetap percaya. Dia datang kepada Yosua dan dia berkata, Yosua, aku ingat 40 tahun yang lalu abdi Allah yaitu Musa sudah berfirman bahwa apapun yang aku injak dengan kakiku itu akan menjadi milik yang aku peroleh. Nah saudara, waktu kadangkala menjadi batu uji daripada iman kita. Saya tidak tahu berapa banyak doa yang kau naikkan, berapa banyak harapan yang kau simpan di hatimu, dan berapa lama semua sudah berlalu. Kaleb harus melewati 45 tahun, satu masa yang panjang, tapi Kaleb tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Nah saudara, bagaimana caranya kita bisa bertahan kepada janji yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Di sini saya belajar pentingnya kita memiliki imajinasi. Di sini saya percaya penting kita memiliki gambaran atas iman kita. Kita harus menggambarkan tentang apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, berbicara tentang gambaran iman. Gambaran iman ini merupakan sebuah target yang harus kita lihat dengan mata iman kita. Gambaran iman ini saudara berbicara tentang sesuatu yang kita lihat di mana Tuhan mau kita ada di sana. Ini yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Ketika engkau percaya kepada janji Tuhan, coba milikilah satu gambaran terhadap apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan saudara. Saudara tahu bahwa dunia mengajarkan kepada kita ketika kita lihat, kita percaya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, sekalipun kita tidak melihat, kita percaya. Saudara harus tahu bahwa sesuatu yang terlihat itu ditopang oleh yang tidak terlihat. Kita lihat gedung-gedung yang tinggi,
dia bisa berdiri tinggi. Kenapa? Ada pondasi yang tidak terlihat yang menopang gedung itu bisa berdiri dengan megah dan sangat tinggi. Nah, pondasi yang tidak terlihat inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ketika engkau mendapatkan janji Tuhan, kau bisa tidak melihat apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Bisa tidak engkau gambarkan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara memiliki gambaran atas iman saudara, waktu yang panjang tidak menjadi masalah dalam kehidupan saudara. Karena saudara tahu itu yang menjadi target di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, iman itu ya, kalau kita perhatikan dalam Ibrani 11 ayat 13, itu diajarkan bahwa dalam iman, tokoh-tokoh iman tidak hanya percaya, tetapi mereka melihat apa yang mereka percayai. Maka itu dikatakan dalam kehidupan tokoh-tokoh iman, mereka mengalami banyak kesukaran dalam kehidupan mereka. Dikatakan dalam ayat 13 ini, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya. Mereka melihat bahwa ada satu negeri yang lebih baik yang Tuhan siapkan bagi mereka. Begitu pula dengan kehidupan saudara dan saya. Mungkin hari ini kenyataan fakta yang kita lihat berbeda. Tetapi kalau engkau memiliki janji Tuhan dalam hidupmu, coba belajar engkau melihat bentuk jadinya itu bagaimana. Imajinasikan dalam kehidupan saudara. Itu yang menjadi target yang membuat engkau selalu kuat menanti-nanti waktu kegenapan dalam kehidupan saudara. Saudara, orang beriman itu seperti orang yang berperang dan melepaskan torpedo, ya. Biasanya kalau ada kapal di tengah laut, ya, itu menjadi sasaran ditembak ketika sebuah perang terjadi di samudera. Nah, di gambar slide saudara bisa melihat, di situ ada orang yang saya katakan orang yang percaya. Tetapi di situ juga dia tahu fokusnya itu yang mana, targetnya itu yang mana. Dan kita tahu target di sini adalah kapal. Nah, ketika targetnya sudah dipastikan, koordinatnya sudah ditentukan, ketika torpedo itu dilepaskan saudara, dia akan menuju sasaran dan langsung mengenai sasaran. Demikianlah iman. Kita harus punya gambaran tentang apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kemanapun kita pergi, waktu berapa lama pun yang berlalu, target itu pasti kita peroleh dalam kehidupan kita. Maka ini sini pentingnya kita memiliki gambaran iman yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saya mengajak setiap jemaat Tuhan yang ada. Kau tidak hanya cukup untuk beriman, tapi mari mulai. Wujudkan imanmu. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupanmu? Apa yang memenuhi pikiranmu? Kalau engkau percaya bahwa Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah dalam kehidupan saudara, mari belajar melihat masa depan cerah bagaimana yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan saudara. Sebab kalau engkau tidak bisa melihatnya, engkau akan gagal untuk mencapainya. Penting kita melihat sesuatu dengan mata iman kita. Ketika kita punya sasaran, kita punya target, kita bisa bergerak untuk mencapai apa yang menjadi sasaran di dalam kehidupan kita. Maka itu perhatikan apa yang engkau pikirkan di hari-hari ini. Sebab pikiranmu itu akan menentukan masa depanmu. Ada sebuah kisah yang sebenarnya bagi saya sebuah kisah tragis. Ada seorang pekerja di sebuah pabrik. Ketika dia akan meninggalkan pabrik tersebut saudara, dia lupa. Dia meninggalkan barangnya di dalam freezer pabrik tersebut. Kemudian dia kembali ke pabrik, dia masuk ke freezer yang besar itu untuk mengambil barangnya. Tapi karena dia kurang siap, kurang siaga, kurang berhati-hati, ketika dia masuk ke freezer pabrik itu saudara, pintu freezer itu tertutup. Sementara orang-orang sudah pada pulang. Dia kemudian berteriak-teriak minta tolong supaya ada orang yang membukakan freezer itu. Tetapi pabrik sudah kosong dan orang tidak tahu kalau dia ada dalam freezer tersebut. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Orang ini berusaha berteriak-teriak dan akhirnya dia lemes, dia pingsan. Dan singkat cerita, besok pagi saudara, ketika orang datang bekerja, dia ditemukan mati kedinginan. Ketika diotopsi, dia mati kedinginan. Tetapi orang-orang semua pada bingung. Kenapa? Sebab ketika diperiksa ternyata freezer itu tidak berfungsi. Freezer itu rusak. Tapi kenapa orang ini akhirnya mati
kedinginan. Dia mati kedinginan karena dalam pikirannya bahwa dia akan mati kedinginan karena dia dalam freezer. Dia tidak tahu kalau freezer itu ternyata sudah tidak berfungsi sama sekali. Artinya apa? Apa yang dia pikirkan itu terjadi di dalam kehidupannya. Maka itu kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kau memandang kehidupan ini? Apa yang kau pikirkan tentang kehidupanmu? Kalau engkau berpikir tentang hal-hal yang negatif dalam hidupmu, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Maka itu miliki gambaran yang baik tentang apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara. Saya memiliki kesaksian tentang hal ini, itu sebabnya saya mengajar kepada saudara. Ketika saya berada di kota ini, saudara, saya mendapat kebenaran firman Tuhan. Sebab saya tahu bahwa iman, keyakinan, cita-cita, keinginan tanpa dasar kebenaran itu hanya menjadi ambisi. Tapi kalau itu didirikan atas kebenaran, itulah kemudian dikatakan iman. Ketika saya berada di kota ini pada tahun yang ke-6, ya, saya tahu ketika saya belajar firman Tuhan, mengajarkan kepada jemaat bahwa tanda kepemilikan dalam satu kota kita harus punya tanah. Ya, bahwa kita ada di kota tersebut. Kita duduki kota itu. Maka kemudian saat itu saya tidak memiliki tanah secara pribadi, saya tidak memiliki rumah secara pribadi, dan saya percaya Tuhan mau saya memiliki sebuah rumah. Akhirnya saya berkomitmen untuk memiliki sebuah rumah. Dan saudara tahu, semenjak itu saya memberi gambaran di otak saya tentang sebuah rumah di dalam kehidupan saya. Kemanapun saya pergi, saya selalu pergi ke pameran rumah. Karena di kepala saya itu ingin memiliki rumah. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya tahu ini yang menjadi keinginan Tuhan untuk saya juga peroleh dalam kehidupan saya. Saya bertemu dengan orang, saya mencari rumah-rumah, saya ketemu makelar-makelar, cari informasi tentang rumah. Bertahun-tahun saya melakukannya. Ya. Dan sampai satu saat, memang akhirnya saya mendapatkan sebuah rumah. Kenapa? Karena sudah ada gambar di kepala saya. Itu sebabnya ketika saya memperoleh sebuah rumah, saya tahu rumah itu saya akan buat seperti apa. Karena dalam impian saya, dalam imajinasi saya, dalam gambaran iman saya, sudah ada gambar yang saya lihat dari iman saya tersebut. Itu yang membuat saya tetap kuat, bertahan bertahun-tahun, karena saya tahu ada janji Tuhan yang disiapkan bagi saya. Yang membuat saya bisa bertahan, karena apa yang saya percayai itu saya mampu lihat dengan iman saya. Ini penting untuk kita memiliki kepercayaan dan merealisasikan apa yang kita percayakan dengan gambaran iman yang kita miliki. Ini yang kemudian dilakukan oleh Kaleb. Hal kedua yang kita bisa lihat yang dilakukan dalam kehidupan Kaleb adalah bagaimana Kaleb berinisiatif mengupayakan secara aktif apa yang dia percayai. Kaleb tidak duduk tinggal diam dan menanti-nanti dia mendapat pembagian tanah dari Yosua. Kalau saudara perhatikan dalam ayatnya yang ke-12 dalam Yosua 14, di sana dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, Kaleb tidak menunggu secara pasif, tapi dia meminta kepada Yosua, berikan tanah itu supaya aku pergi masuk menyerang orang-orang enak di sana. Kalau Tuhan menyertai aku pasti memperolehnya dan menang. Ini yang saya sebut iman yang aktif, bukan iman yang tinggal diam, saudara. Banyak orang Kristen, dia tahu ada janji Tuhan dalam kehidupannya. Dia punya gambaran, dia punya dream, dia punya impian, dia punya imajinasi yang luar biasa. Tapi kalau engkau duduk diam, tidak pernah melakukan upaya untuk mencapai mimpimu, maka mimpi tinggal mimpi, harapan tinggal harapan. Mimpi itu gratis, saudara. Tetapi ketika engkau terbangun dari mimpimu, engkau ingat banyak hal yang harus engkau kerjakan untuk meraih impianmu. Belajar dari seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara bayangkan, banyak hal yang sudah dia alami dalam hidupnya. Mungkin seperti kita. Banyak hal yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Kita sudah berusaha segala macam cara, tapi kita gagal. Tapi wanita ini tetap punya impian bahwa satu saat dia akan sembuh. Maka itu ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, dia tidak diam di rumahnya dan berharap Yesus yang kemudian datang kepadanya. Tetapi wanita ini kemudian melakukan sebuah aktivitas. Dia bergerak, dia bekerja, dia aktif, ya.
Untuk apa? Datang kepada Yesus. Itu sebabnya kita baca dalam ayat 44, ia maju mendekat Yesus dari belakang. Dia berusaha jumpa Yesus. Dia tidak tinggal diam. Dia bekerja, dia berusaha. Itu sebabnya kemudian dia memperoleh kesembuhan di dalam kehidupannya. Mari kita seperti wanita ini. Ketika engkau punya impian dalam hidup, jangan tinggal diam. Kalau engkau percaya, ayo aktif. Ya, upayakan apa yang engkau percaya itu terjadi dalam kehidupanmu. Saya kembali kepada kesaksian tadi. Ketika saya punya impian sebuah rumah, apa yang saya lakukan? Saya tidak hanya berdoa, kemudian berharap tiba-tiba ada orang yang datang memberi kunci rumah kepada saya. Tidak. Sejak hari itu saudara, saya mulai menabung. Saya tidak hanya melayani saya belajar membuat logo, saya membuat banyak hal, mengerjakan banyak hal. Setiap dana yang saya dapat, saya tidak belanjakan untuk kepentingan yang lain. Saya simpan, saya tabung, saya upayakan menyimpan untuk membayar uang muka dari rumah yang menjadi impian saya. Dan ketika kemudian saya mendapatkan rumah, saya tidak membeli secara cash semuanya. Ada tahapan-tahapannya. Bagaimana kemudian saya harus membantu beberapa gereja untuk kemudian membantu mereka maju dan mereka memberikan love gift untuk itu. Itu yang saya tabung untuk kemudian membayar uang muka, membayar cicilan sampai kemudian rumah ini lunas dan kami bisa menempati tepat pada waktunya. Artinya apa? Impian itu bisa menjadi nyata ketika kemudian ada aktivitas yang kita lakukan, ada upaya untuk mewujudkannya. Maka itu hari-hari ini jangan hanya memiliki iman tanpa imanmu aktif untuk meraih apa yang Tuhan siapkan bagimu. Kaleb, dia masuk Hebron, dia perangi orang di sana dan dia memperoleh tanah itu bagi keturunan-keturunannya. Dua hal yang kita belajar dari kehidupan Kaleb, miliki iman yang aktif, percaya kepada apa yang dia firmankan. Mulai impikan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Bukan cuma impikan, bukan cuma gambarkan apa yang menjadi janji Tuhan, upayakan, berusaha meraihnya. Dan saya percaya Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang mau bekerja. Tuhan bersama-sama dengan orang yang antusias untuk meraih janji Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, saya menutup firman Tuhan dengan sebuah ilustrasi yang sederhana yang coba saya buat. Saudara tahu hidup kita seperti balon ini, ya. Perhatikan, balon ini saya miringkan ke kanan, ya, dia akan kembali lurus. Saya miringkan ke kiri saya, dia kembali lurus. Dimanapun dimiringkan, dia kembali lurus. Kalau saya tanya, kenapa kemudian balon ini tidak pernah miring apapun yang menimpa dia? Saudara akan berkata, oh iya, sebab ada pemberat di bawahnya yang membuat dia tetap bisa tegak berdiri. Demikianlah iman kita, saudara. Mungkin masalah bisa datang dalam hidupmu, membawa engkau ke kiri. Tapi ingat, kalau kau punya iman, saudara akan tetap lurus lagi. Dia membawa engkau ke kanan. Kalau kau punya iman, dia akan lurus lagi. Iman itu menjadi pemberat untuk kita melihat janji Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, apapun boleh membuat engkau ke kiri ke kanan, tapi tidak ada yang akan membuat engkau tumbang karena engkau memiliki iman yang luar biasa dalam hidupmu. Miliki impian dan upayakan, kerjakan, aktifkan imanmu supaya apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang sekarang ini engkau impikan terjadi dalam kehidupan saudara. Dapatkan janji Tuhan, mulai gambarkan dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana gambaran-gambaran itu menjadi hal yang luar biasa dalam hidupmu. Seperti slide yang saudara lihat. Ya. Yang saya katakan, apa yang menjadi iman yang aktif, itu rangkaian torpedo yang berjalan. Kemanapun target itu pergi, itu akan dikejar oleh torpedo itu, saudara. Karena apa? Jelas. Gambarannya jelas. Sasarannya jelas. Tapi untuk sampai pada sasaran, itu ada waktu, ada kerja, ada upaya yang harus dilakukan. Jangan diam hari-hari ini. COVID-19 jangan buat saudara rebahan. Jangan tidur, jangan vakum, jangan diam. Tetap aktif. Kalau engkau ingin melihat berkat Tuhan, tetap aktif. Kerjakan yang bisa kau kerjakan. Saya percaya bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita.
tundukkan kepala saudara dan engkau akan melihat bagaimana impian saudara akan menjadi sebuah kenyataan yang indah pada waktu Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi impian saudara pada pagi hari ini, tapi yang saya tahu bahwa Allah terlibat dalam setiap impian yang ada di pikiranmu. Bahkan firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, ketika Tuhan memberikan, bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, itu yang Dia akan berikan dalam kehidupan saudara. Hal-hal yang tidak pernah engkau bayangkan. Hal-hal yang lebih mulia dari yang engkau bayangkan. Tetapi yang Tuhan mau, pertama engkau harus punya iman. Dan iman itu jangan engkau pasifkan, tapi mulai aktifkan. Miliki impian, kejar impian, kerjakan yang bisa engkau kerjakan. Lakukan yang bisa engkau lakukan untuk meraih impianmu. Dan satu saat nanti, semua engkau akan melihat dan membuat engkau bisa bersyukur karena Dia Tuhan yang bertanggung jawab melakukan apa yang engkau percayai. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini engkau yang tahu setiap impian kami. Kami percaya akan firman. Kami percaya bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah bagi hidup kami. Ajar kami untuk dapat melihatnya Tuhan. Ketika kami percaya Engkau Allah ada dalam hidup kami. Dan kami melihat kepada sasaran yang Tuhan siapkan bagi hidup kami. Dan kami tidak tinggal diam. Kami belajar melakukan apa yang bisa kami lakukan Tuhan. Kami percaya pada satu hari nanti kami akan melihat karya Tuhan yang sempurna akan menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu, apapun yang menjadi impian mereka, apapun yang menjadi iman mereka Tuhan. Ketika mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka, Engkau Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan setiap impian menjadi kenyataan yang manis pada waktu-Mu. Beri kemampuan kepada kami untuk tidak tinggal diam, tapi terus melakukan bagian yang harus kami lakukan. Karena bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pastikan janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita memberi persembahan. Persiapkan persembahan saudara untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Pastikan dalam situasi apapun hati kita tertuju kepada Tuhan dengan memberi pemberian yang terbaik yang keluar dari dasar hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Angkat persembahan saudara, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam pengelolaan kami. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mengasihi Tuhan di tengah-tengah keadaan apapun juga. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu ketika dengan iman mereka menabur di tanah yang subur untuk mereka melihat berkat-berkat 100 kali lipat menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tidak akan ada umat-Mu yang menderita kekurangan dan miskin, tapi setiap mereka akan mengalami berkat Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati umat-umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu ke dalam rumah-Mu Tuhan, untuk mereka dapat melihat bagaimana karya perlimpahan daripada Allah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami hamba melepaskan berkat Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Berkati kehidupan mereka, berkati pribadi mereka, berkati keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam kelemahan Engkau beri kekuatan, yang dalam tekanan Engkau ajar mereka untuk terus berharap kepadamu dan melihat jalan keluar yang Engkau siapkan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Diberkatilah engkau waktu masuk, diberkatilah engkau waktu keluar. Tuhan akan mencurahkan berkat dalam rumahmu dimanapun engkau berada. Engkau bersama dengan keluargamu akan menikmati bagianmu dan tidak akan ada musuh-musuh yang menyerang akan engkau. Ketika orang menyerang engkau, kemenangan daripada Allah akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan segala penyakit dilalukan daripadamu. Sukacita dan damai sejahtera Allah akan selalu
menjadi bagian dalam kehidupanmu. Dengan segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita tetap berada di rumah, kita tetap menjaga jam-jam doa kita, dan tetap menjaga kesehatan kita, dan tetap connect with God, make disciple. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.